Halo, salam Nino Voice episode ketiga kalau nggak salah. Oke, di episode ini gue akan ngebahas tentang jalannya pertandingan Napoli Frosinone dan Inter lawan Monza. Gue akan bahas dari Inter versus Monza dulu. Oke, di laga ini gue ngelihat Monza benar-benar tampil keren banget. Dia menguasai laga, ball position kalau nggak salah dia menang tipis dari Inter, beberapa kali membahayakan gawang Jan Sommer juga, tapi memang Jan Sommer di sini kelasnya udah apa ya, masih jauh lah di atas Monza. Jadi beberapa peluang mereka juga bisa dimentahkan. Terus juga Monza juga kelihatan ketika udah sampai kotak penalti Inter tuh bingung, udah masuk wilayah Inter dia bingung mau nggak mau melakukan shooting dari jauh. Dan itu akurasinya juga menurut gua agak sedikit kurang ya. Ditambah Inter seperti biasa jago melancarkan serangan balik. Ya kalau kita lihat dari golnya Lautaro Martinez itu emang gokil sih. Benar-benar tersusun dengan baik skema permainan Inter. Mereka juga bisa mensterilkan lini tengah lapangan, di tengah lapangan ketika Monza menguasai bola itu bisa mudah disterilkan. Karena memang gue udah bilang ya di episode kemarin, kualitas Inter ini masih jauh di atas Monza gitu. Tapi Monza terlalu berani menyerang gitu. Tapi memang harus diapresiasi keberanian Monza untuk menyerang, menguasai pertandingan. Tapi ya itu, sebagai tim mediocre lah, tim yang secara kualitas di bawah, menurut gue salah satu cara untuk mereka meraih poin dan bermain sedefensif mungkin, sebertahan mungkin. Ketika lo main nyerang itu, lo harus siap ketika tim lawan melakukan serangan balik. Nah ini yang nggak diperhitungkan mungkin oleh pelatih Monza, Rafael Palladino. Mereka memang bagus, tapi ketika mereka udah sampai kotak penalti mereka bingung harus ngapain, dan akhirnya peluang mereka ya yang udah jadi ya sia-sia gitu aja gitu. Bolanya out lah, atau bisa dimentahkan oleh kiper atau di halobek. Jadi nggak terlalu menghasilkan peluang matang. Sementara Inter nggak butuh banyak peluang. Tim sekelas Inter ini lo kasih 1-2 peluang enak bisa jadi 1 gol. Nah itu kelihatan di Lautaro Martinez. Terus di sisi lain gue lihat Marcus Thuram juga yang diplot untuk apa ya, sebagai suksesornya Romelu Lukaku. Di laga ini gue ngeliat masih kurang ya, mungkin dia masih butuh adaptasi. Gue nggak mau ngejudge Thuram itu striker busuk, karena di Bundesliga itu lumayan bagus dia mainnya. Tapi untuk saat ini nggak tahu kenapa gue ngeliat kalau pemain dari non Serie A ya, itu nggak banyak yang langsung nyetel gitu. Mereka butuh adaptasi berapa bulan dulu, atau bahkan bisa sampai setahunan baru nyetel. Nah itu ada juga, tapi ada juga yang cepat sih. Sebenarnya tergantung ke pemainnya, tapi gue ngeliat kebanyakan begitu. Makanya Serie A itu transfernya banyak kan antar sesama klub di Serie A aja, karena udah kelihatan hasilnya, langsung kelihatan. Kalau pemain lain kan harus butuh adaptasi dulu. Iya kalau adaptasinya cepat, kalau enggak, nah itu yang jadi masalah. Nah ketika Arnautovic masuk, ini yang menurut gua tuh langsung meningkatkan daya gelora Inter. Kelihatan kan gol keduanya Inter yang dicetak Lautaro Martinez, benar-benar keren banget. Itu kebrilianan seorang Arnautovic ya. Dia ngelihat posisi dia nggak enak buat nge-shoot, dia nggak egois, dia lempar ke tiang jauh, dimana di situ udah ada Lautaro. Ya Lautaro Martinez lu kasih bola tinggal nyebokin doang ya kali nggak gol gitu kan. Itu udah enak banget. Nah itu kenapa? Itu karena Monza terlalu asik menyerang, ketika di counter selesai mereka. Jadi menurut gue Monza tuh harusnya bermain agak bertahan, nggak usah terburu-buru menyerang. Lebih baik serangan mereka gagal, tapi ketika mereka di counter mereka siap. Nah itu yang harus dilakukan oleh Monza. Tapi mereka dengan pede langsung
masuk kotak penalti Inter, menyerang ke wilayah Inter melalui sayap. Tapi sampai sana mereka bingung mesti ngapain. Nah ini yang harus diperbaiki oleh Palladino. Palladino juga melakukan perubahan formasi ya, yang biasa pakai 3-4-2-1 menjadi 3-5-2. Mungkin mereka ingin meredam pemain Inter one by one mungkin, tapi ternyata memang gagal. Entah kenapa mereka Palladino merubah formasi pakem 3-4-2-1-nya, yang menurut gue musim lalu 3-4-2-1 Monza itu lumayan menghasilkan hasil yang signifikan ya. Semenjak dipegang Palladino itu langsung jadi roket prestasi Monza. Daniel Colpani juga lumayan menonjol di laga ini, tapi masih bisa dicegah lah, masih bisa dicegah oleh back Inter. Colpani, apalagi setelah Colpani diganti siapa itu gue lupa namanya, justru semakin gak greget gitu. Ada Gagliardini pun nggak terlalu kelihatan signifikan lah, karena memang rekan-rekannya di Monza juga kualitasnya agak di bawah. Tapi kalau Monza tetap bermain seperti ini, harusnya sih mereka di laga-laga selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang positif. Untuk Thuram juga jangan berkecil hati, karena ini masih laga pembuka. Mungkin dengan sedikit adaptasi bisa menjadi striker yang menakutkan di Serie A. Oke, next kita ke Frosinone melawan Napoli. Di sini Frosinone unggul karena pemainnya dilanggar oleh kecerobohan pemain Napoli. Setelah unggul 1-0, mereka justru malah pede menyerang, yang akhirnya menjadi bumerang buat mereka. Karena Napoli ini kan kelasnya kelas Liga Champion ya. Napoli, Inter, Milan, Juve, itu pemainnya udah kelas Liga Champions gitu. Jadi kalau lu mau nyerang ke wilayah mereka, lu pastikan ketika mereka serang balik, itu mereka pemainnya harus ada yang mengcover wilayah, mengcover pemain mereka satu persatu. Nah ini ketika mereka udah unggul, mereka justru main menyerang, dimana akhirnya mereka terkena serangan balik. Kelihatan banget ini serangan baliknya Napoli, gol Politano lu kasih bola kayak begitu ya selesai coy. Turati langsung bobol itu, tendangannya kenceng, udah gitu nggak ada yang menghalangi sama sekali, bener-bener kosong, selesai. Yang gol kedua siapa? Osimhen juga sama, gol kedua, gol ketiganya melalui skema serangan balik kayak begitu. Dan sekelas Osimhen udah ditutup aja itu bola masih bisa masuk gitu, apalagi lu kasih celah sebegitu nganga di depan gawang, kiper manapun akan sulit. Nah itu makanya maksud gue, lu ketika udah unggul sebagai tim yang kualitas pemainnya di bawah lawan, sebaiknya lu bermain sebertahan mungkin, tutup celah inci demi inci lapangan. Gak apa-apa lu nggak nyerang lagi, nggak apa-apa, dapat bola long ball ke depan nggak apa-apa, atau lu build up dari bawah nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi once lu diserang, lu harus siap gitu. Apalagi kondisinya udah unggul. Jadi sebenarnya udah unggul ini kan lu enak, tinggal pertahankan keunggulan, dapat bola, lo oper ke depan, misalkan gagal, lu balik lagi, nggak usah semua pemain naik ke wilayah lawan. Ketika itu terjadi, yang ada hasil seperti inilah yang akan didapatkan oleh tim seperti Frosinone gitu. Padahal mereka berpeluang ya at least 1 poin harusnya bisa dapat sih. Tapi dengan kejadian kayak begini kan mereka hilang gitu. Ya memang secara permainan mereka cukup bisa mengimbangi Napoli meskipun secara ball position kalah gitu, tapi mereka beberapa kali nyerang, tapi ketika mereka nyerang pun mereka bingung mesti ngapain. Nggak ada kreativitas di depan, entah upaya untuk merangsek masuk atau bukan long ball, crossing kotak penalti itu juga nggak ada. Kalaupun ada juga back Napoli juga udah tinggi, secara postur lebih tinggi daripada striker Frosinone, jadi bisa dinetralisir. Ya salah satu cara dengan membiarkan Napoli masuk ke wilayah mereka dan melakukan serangan balik sebanyak mungkin, itu yang bisa dilakukan. Tapi
ya apa boleh buat. Mungkin Eusebio Di Francesco punya pemikiran berbeda ya, tapi menurut gua itu blunder yang fatal sih, karena membiarkan pemain Napoli itu bisa nge-shoot seenak itu tuh. Wah, kalau misalkan peluangnya ada lebih banyak lagi, mungkin bisa lebih dari 3-1 kalahnya Napoli, mungkin bisa 4-1 atau 5-1. Cuma beberapa yang digagalkan oleh back. Nah itu dia yang seharusnya. Tapi dengan hasil ini pun menurut gua Napoli memang layak memenangkan pertandingan. Cuma kelihatan banget sih emang ketika dipegang Luciano Spalletti dan Rudi Garcia permainannya agak berbeda. Gua sebagai tifosi Serie A ya, ngelihat ketika dipegang siapa Spalletti, Napoli itu mainnya benar-benar menguasai lapangan, naik kompak, mereka turunnya kompak, jadi mereka susah dibobol juga, dan ketika mereka naik pun sama rapihnya gitu, organisasi dengan baik. Tapi kalau zaman Rudi Garcia ini, mereka ya sekelas Napoli, kalau cuma ngandelin serangan balik ya kan kurang asik juga sih ditonton untuk kandidat praise Scudetto. Menurut gua yang lu bisa bermain lebih dari itulah. Itu sih yang gua harapkan ke Napoli, biar persaingan di papan atas juga akan semakin sengit. Oke, gua sedikit ngulas Genoa yang kalah sama Fiorentina. Gua nggak nonton jujur, tapi ngelihat cuplikannya di YouTube, kayaknya mereka, lini belakang mereka terlalu banyak melakukan kesalahan, entah apa yang dilakukan oleh Gilardino. Padahal mereka di Serie B itu lumayan, ketika promosi lumayan gokil ya. Entah Vincenzo Italiano lebih cerdik atau terlalu banyak kesalahan yang dilakukan pemain belakang. Tapi gua harap pertandingan selanjutnya Genoa bisa lebih baik lagi. Jadi biar nggak jadi tim yoyo Genoa dan Frosinone, ya at least ya lu bisa menampilkan sesuatu yang beda lah di Serie A musim ini. Oke, sekian dulu konten gua hari ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau lu suka kontennya. Kalau misalkan lu ada masukan, lu boleh tulis di komen. Nanti malam jangan lupa ada big match bukan big match sih sebenarnya, karena lawannya tim-tim belum duel tim papan atas lah, masih tim-tim biasa lah. Ada Juve main, Roma dan Lazio dini hari nanti. Jangan lupa saksikan. Silakan tulis juga kalau lu punya prediksi pertandingan, boleh tulis di komen. Siapa tahu prediksi kalian bener. Sekian dulu konten gua hari ini. Sampai jumpa.